Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Kadri dengan NIM S1S1222071. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas 7 dari pengenalan pola, mata kuliah pengenalan pola, yaitu tentang building complex models using the functional API. Oke, kita akan jelaskan saja. Di sini Nah, di sini kita mencoba membangun model kompleks menggunakan API fungsional. Nah, one example of non-sequential neural network is a wide deep neural network. Artinya di sini salah satu contoh jaringan saraf non-sekuensial adalah jaringan saraf wide and deep. Arsitektur jaringan saraf ini diperkenalkan dalam makalah tahun 2016 oleh Hem de Cheng et al. Ini menghubungkan semua atau sebagian dari input langsung ke lapisan output seperti yang ditujukan pada gambar 10 sampai 14. Arsitektur ini memungkinkan jaringan saraf untuk belajar pola mendalam menggunakan jalur dalam dan aturan sederhana melalui jalur pendek. Sebaliknya, multilayer perceptron biasanya memaksa semua data mengalir melalui seluruh tumpukan lapisan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh gambar yang dimaksud ya, dimana di sini ada input layernya. Lalu di sini itu deepnya itu pada bagian pada bagian layernya, hidden layernya. Nah, hidden layernya itu ini yang hidden 1 dan 2. Nah, terus ada concat dan output layer. Jadi nanti untuk masuk ke concat itu harus melewati yang namanya hidden layer. Oke, di sini ada codingannya. Nah, mari kita bangun jaringan saraf semacam itu untuk mengatasi masalah perumahan di California. Jadi di sini dia menggunakan input layer keras dengan shape X, train shape-nya itu dimulai dari 1, dimana hidden layernya adalah 30 dens dan activation yang dipakai adalah ReLU. Seperti itu, ada concat-nya juga, dan model digunakan adalah model keras. Oke, kita coba baca sini. Mari kita mulai setiap baris kode ini. Pertama, kita perlu membuat objek input. Ini adalah spesifikasi jenis input yang akan diterima model, termasuk bentuk dan type-nya. Sebuah model mungkin sebenarnya memiliki beberapa input, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Nah, yang pertama adalah kita membuat layer dense dengan 30 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Segera setelah dibuat, perhatikan bahwa kita memanggilnya seperti function memberikan input. Inilah sebabnya disebut API fungsional. Perhatikan bahwa kita hanya memberitahu keras bagaimana seharusnya menghubungkan layer-layer tersebut. Tidak ada aktual yang sedang diproses saat ini. Kemudian kita membuat layer tersembunyi kedua, dan sekali lagi kita menggunakannya sebagai fungsi. Perhatikan bahwa mengoper output dari layer tersembunyi pertama. Jadi ini kita membuat 30 neuron untuk hidden layernya. Oke. Next, di sini selanjutnya kita akan membuat lapisan concatenation, apa ya ini? Concat itulah. Dan sekali lagi kami langsung menggunakan
menggunakannya seperti fungsi dan untuk menggabungkan input dan output dari lapisan tersembunyi kedua. Kita mungkin lebih menyukai fungsi keras layer concatenate yang membuat lapisan concatenate dan segera memanggilnya dengan input yang diberikan. Oke, lalu kemudian kita membuat output layer di mana dengan single neuron ini satu neuron ya, sebuah neuron dan fungsi aktivasi. Dan kita memanggilnya kembali seperti function, passing it the result of the concatenation. Ini passing apa ya? Memberikan hasil dari penggabungan. Oke, yang terakhir kita membuat model keras di mana spesifikasi input dan output itu digunakan. Oke. Once you have built the keras model, everything is actually like a layer, so there's no need to repeat in here. You must compile the model, train it, evaluate, and use to make prediction. Setelah kita membangun model keras, semuanya pasti seperti sebelumnya. Jadi tidak perlu mengulangnya di sini. Kita hanya perlu mengopilasi model, melatihnya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Tapi bagaimana jika kita ingin mengirim subset fitur melalui jalur lebar dan subset yang berbeda? Mungkin tumpang tindih melalui jalur dalam seperti yang dijelaskan pada gambar 10-15. Dalam kasus ini, satu solusi adalah menggunakan beberapa input. Misalnya, menganggaplah kita mengirim 5 fitur melalui jalur lebar dengan 6 fitur melalui jalur dalam. Oke, seperti ini. Jadi kita membuat ada input yang langsung masuk ke concat dan ada input yang melewati hidden layer-nya dulu. Oke, seperti ini gambarnya. Lalu kita bakal masuk. Oh ya, ini inputnya ya. Jadi maksudnya adalah di sini kita menggunakan input A ini adalah kita membuat input di mana fitur yang digunakan itu ada 5 dan ini 6 untuk deep inputnya, wide input. Oke, hidden layernya 30, terus concat cross layer concatenate input hidden 2. Oh, jadi dia langsung 4 guys. Oke, terus di sini kode ini sudah menjelaskan dirinya sendiri. Kita harus memberi nama setidaknya pada lapisan-lapisan yang paling penting, terutama ketika modelnya menjadi sedikit kompleks seperti ini. Perlu dicatat bahwa kami telah menentukan input A, input B saat membuat model. Sekarang kita dapat mengopilasi model seperti biasa. Tetapi saat kita memanggil metode fit, alih-alih mengirim satu matriks input xtrain, kita harus mengirimkan sepasang matriks xtrain B satu untuk setiap input. Begitu juga xvalid dan juga xtest dan xnew saat kita memanggil evaluasi atau predict. Oke. Jadi kita lakukan split sih sebenarnya, lebih kayak kalau di misalnya itu split. Terus kita di sini ada epoch sampai 20. Trainingnya ini adalah training yang digunakan. Terus ada di sini xnew, xtest. Oke, oke. Ini di sini kita coba lagi.
Ada banyak kasus penggunaan di mana kita mungkin ingin memiliki beberapa keluaran. Tugas mungkin membutuhkannya, misalnya kita mungkin ingin menemukan dan mengklasifikasikan objek. Ada banyak kasus penggunaan di mana Anda mungkin ingin memiliki beberapa keluaran. Tugas mungkin membutuhkannya. Misalnya, Anda mungkin ingin menemukan dan mengklasifikasikan objek utama dalam sebuah gambar. Objek utama dalam sebuah gambar ini adalah tugas regresi menemukan koordinat pusat objek serta lembar dan tingginya, dan juga tugas klasifikasi. Demikian pula kita mungkin memiliki beberapa tugas independen berdasarkan data yang sama. Tentu kita bisa melatih satu jaringan saraf untuk setiap tugas, tetapi dalam banyak kasus kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik pada semua tugas dengan melatih satu jaringan saraf tunggal dengan satu keluaran per tugas. Hal ini karena jaringan saraf dapat mempelajari fitur dalam data yang berguna di seluruh tugas. Misalnya, kita dapat melakukan klasifikasi multitext pada gambar wajah, menggunakan satu keluaran untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah orang tersenyum, dan keluaran lainnya untuk mengidentifikasi apakah mereka mengenakan kacamata atau tidak. Kasus penggunaan lainnya adalah sebagai teknik regulasi, yaitu pembatasan pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengurangi overfitting dan dengan demikian meningkatnya kemampuan model untuk menggeneralisasi. Misalnya, kita mungkin ingin menambahkan beberapa keluaran tambahan dalam arsitektur jaringan saraf untuk memastikan bahwa bagian dasar dan jaringan belajar sesuatu yang berguna dengan sendirinya tanpa bergantung pada sisa jaringan. Oke. Oke, kalau di sini kita bakal melihat ada input A, terus ada input B, di mana input B ini dia melewati hidden layer yang pertama, terus setelah lewat hidden layer pertama, bakal ada hidden layer kedua, dan hidden layer kedua ini bisa langsung ke aux outputnya atau langsung ke concat dan bakal masuk ke outlier. Sementara input A dia ke concat lalu masuk ke outlier seperti itu. Oke, langsung kita masuk sini. Di sini dia membahas bahwa menambahkan output tambahan cukup mudah, cukup menghubungkan mereka ke layar yang sesuai dan tambahkan daftar output model kita. Misalnya, kode berikut menggabungkan jaringan diwakili dari gambar ini, guys. Jadi, penjelasannya adalah setiap output akan membutuhkan fungsi kerugian masing-masing. Oleh karena itu, kita menyusun model, kita harus memberikan daftar kerugian. Jika kita memberikan satu kerugian, keras akan menganggap bahwa kerugian yang sama harus digunakan untuk semua output. Secara default, keras akan menghitung semua kerugian ini dan cukup menjumlahkannya untuk mendapatkan kerugian akhir yang digunakan untuk pelatihan. Kita jauh lebih peduli tentang output utama daripada tentang output tambahan karena hanya digunakan untuk regularisasi. Jadi kita ingin memberikan bobot yang lebih besar pada kerugian output utama. Untuknya memungkinkan untuk mengatur semua bobot kerugian saat menyusun model. Lalu ini ada kita gunakan optimizer SDG. MSA itu untuk menghitung errornya ya guys. Jadi pada codingan ini kalau kita lihat dia itu mengcompile model, terus dia menghitung MSA
itu yang digunakan untuk menghitung error atau melihat seberapa bagus sih modelnya. Lalu dia menggunakan loss rate-nya 0,9 sampai 0,1, optimizer-nya SGD. Sebenarnya banyak optimizer. Oke, kita lihat di sini penjelasannya. Sekarang kita melatih model. Kita perlu memberikan label untuk setiap output. Dalam contoh ini, output utama dan output tambahan harus mencoba memprediksi hal yang sama. Jadi mereka harus menggunakan label yang sama. Jadi alih-alih mengirim nyetren, kita perlu mengirim nyetren, dan hal yang sama berlaku untuk valid dan juga test. Seperti itu. Di sini dia menggunakan history modelnya itu untuk melakukan approach dia. Jadi pelatihan dia approach sebanyak 20 kali. When we evaluate the model, crash will return the total loss and well as all the infinite your losses. Jadi kayak di sini ya kita bakal mengevaluasi model dan keras akan mengembalikan nilai total errornya sebagai as well as all the individual kita sebagai individual dari atau total dari rata-rata ya dari individu errornya seperti itu. Similarity with the predict method direction. Demikian pula metode predict akan mengembalikan prediksi untuk setiap output. There is Oke, mungkin kita langsung masuk lagi ke using the subclassing API to build dynamic models. Oke. Baik, API sekuensial maupun API fungsional adalah deklaratif. Kita mulai dengan menyatakan lapisan mana yang ingin kita gunakan dan bagaimana cara menggabungkannya, dan hanya setelah itu kita dapat memulai memberi modal beberapa data untuk pelatihan atau inferensi. Ini memiliki banyak keuntungan. Model dapat dengan mudah disimpan, di-cloning, dan dibagikan. Strukturnya dapat ditampilkan dan dianalisis. Kerangka kerja dapat menyimpulkan bentuk dan memeriksa tipe, sehingga kesalahan dapat ditangkap lebih awal, yaitu sebelum ada data yang mulai modal. Ini juga cukup mudah untuk diperbaiki karena seluruh model adalah grafik statis dari lapisan. Namun sisi negatifnya adalah itu statis. Beberapa model melibatkan loop, bentuk yang bervariasi, percabangan, bersyarat, dan perilaku dinamis lainnya. Untuk kasus semacam itu, atau jika ada lebih suka gaya pemrograman iteratif yang lebih, API subclassing adalah untuk Anda yang cocok. Untuk kita cukup subclass model buat lapisan yang kita perlukan di konstruktor dan gunakan lapisan tersebut untuk melakukan perhitungan yang kita inginkan dalam metode call. Misalnya membuat instance dari kelas wide and deep model. Berikut memberi kita model yang setara dengan model yang baru saja kita buat dengan API fungsional, dan kemudian dapat mengoptimalisasinya, mengevaluasinya, serta menggunakannya untuk membuat prediksi persis seperti yang baru saja kita lakukan. Jadi di sini kita lakukan pengkodingan seperti ini, guys.
Oke. Kita masuk ke ini. Oke. Kita masuk ke ya sebelum kita masuk ke saving and restoring a model, kita bakal membahas contohnya dulu ya. Penjelasan di atas. Contoh ini sangat mirip dengan API fungsional, kecuali kita tidak perlu membuat input, kita hanya menggunakan argumen input untuk metode call, dan kita memisahkan pembuatan lapisan dan konstruktor dari penggunanya di metode call. Perbedaan besar adalah kita dapat melakukan hampir semua yang kita inginkan di metode call. Perulangan pernyataan if, operasi TensorFlow tingkat rendah, kekuatan imajinasi adalah batasnya. Ini menjadikan API yang hebat bagi para peneliti yang bereksperimen dengan ide-ide baru. Fleksibilitas tentang ini memang datang dengan biaya, arsitektur model tersembunyi, dan metode call sehingga keras tidak dapat dengan mudah memeriksanya, tidak dapat menyimpannya atau mengcloningnya, dan kita memanggil metode summary hanya mendapatkan daftar lapisan tanpa informasi tentang bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Selain itu, keras tidak dapat memeriksa tipe dan bentuk sebelumnya dan lebih mudah untuk melakukan kesalahan. Jadi, kecuali kita benar-benar membutuhkan fleksibilitas tambahan, maka sebaiknya tetap menggunakan API sekuensial atau API fungsional. Di sini kita diberi catatan penting bahwa model kelas bisa digunakan bisa digunakan seperti layer regular atau apa ya, layer regular. Jadi kita bisa dengan mudah mengkombinasikan bangunan kompleks arsitektur, build the complex arsitektur kompleks seperti itu. Now that you know how to build and train neural nets using Keras, you will want to save them. Sekarang kamu tahu atau kita tahu bagaimana membangun atau melatih suatu jaringan neural atau neural yang menggunakan Keras. Kita akan kalau kamu ingin kita bisa menyimpannya. Kamu akan ingin menyimpannya. You will want to save. Anda akan ingin menyimpannya. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk kita masuk ke menyimpan dan mengembalikan model. Oke, di sini saat menggunakan API sekuensial atau API fungsional, menyimpan model Keras yang sudah dilatih sangatlah mudah, seperti ini, sekuensial. Terus Keras will use the HDF5, jadi Keras akan digunakan untuk disimpan di format HDF5, the model architecture, sebagai model arsitektur modelnya seperti itu, including every layers hyperparameter, diincludekan dengan setiap layer hyperparameternya gitu, and the values of all the model parameter for every layer
dan nilai untuk semua nilai dalam parameter model tersebut untuk setiap layer. Connection with and bias, yang dikonekkan dengan nilai dan juga biasnya. Juga dapat menyimpan optimizer dengan di-include kan dengan hyperparameter dan juga setiap state in if my mungkin saja ada. In chapter 19 kita bisa melihat bagaimana kita menyimpan suatu keras atau sebuah keras model yang digunakan di TensorFlow sebagai model format instead. Ini apa ya? Sebagai gantinya, format gantinya gitu. Oke, kita coba masuk ke sini. Kita biasanya akan memiliki script yang melatih model dan menyimpannya, serta satu atau lebih script atau layanan web yang membuat model dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Membuat model itu sangat mudah. Seperti ini, model sama dengan class model, load model. Jadi kayak kita coba membuat model seperti ini. Terus di sini kita diberikan sebuah catatan di mana this will work when using the sequential API or the functional API. Jadi ini akan bekerja ketika kita menggunakan sequential API sequential dan juga atau API fungsional, tapi sayangnya tidak. Ketika kita menggunakan subclassing model, kita dapat menggunakan save weight and load weight untuk setidaknya menyimpan dan memulihkan parameter model, tapi kita perlu menyimpan dan memulihkan semuanya yang lain sendiri. But what if the training lasts several hours? Tapi bagaimana jika pelatihannya selama beberapa jam? Ini cukup umum, terutama ketika melatih pada dataset besar. Dalam hal ini, kita tidak hanya harus menyimpan model kita di akhir pelatihan, tetapi juga menyimpan titik pemeriksaan pada interval waktu reguler selama pelatihan untuk menghindari kehilangan segalanya jika komputer kita mogok. Tapi bagaimana jika kita bisa memberitahu metode fit untuk menyimpannya titik pemeriksaannya? Dan itu kita menggunakan yang namanya callback. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari tugas 7 saya, di mana tugas 7 itu hanya disuruh membahas mengenai using the bukan di sini. Disuruh membahas dari ini. Building complex model using the functional API sampai dengan yang tadi terakhir yaitu sampai dengan saving and restoring a model, menyimpan dan mengembalikan sumber. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.